Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaisi Tata. Saya mahasiswa dari kampus UIN Abdul Muthalib Sengaja Ambon dengan NIM 230301011. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal saya yang telah saya susun guna untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya. Selanjutnya, yang pertama saya akan membahas tentang konteks penelitian. Nah, jadi dalam proposal saya, konteks penelitian ini di mana pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Namun demikian, kondisi empiris di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kurikulum merdeka pembelajaran PAI masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak guru yang masih berfokus pada penyampaian materi secara teoritis dan belum sepenuhnya mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu menginternalisasikan nilai secara mendalam. Nah, di tingkat sekolah dasar, tantangan ini menjadi semakin kompleks karena peserta didik berada pada fase pembentukan karakter yang sangat menentukan perkembangan kepribadian di masa depan. Kemudian, sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa strategi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Strategi pembelajaran yang tepatnya mampu meningkatkan keterlibatan siswa serta memperkuat pemahaman nilai-nilai yang diajarkan. Misalnya, penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan kurikulum merdeka. Nah, ini terbukti dapat meningkatkan karakter religius peserta didik secara signifikan. Selain itu, strategi guru yang variatif dan inovatif juga berkontribusi dalam meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Nah, meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan oleh kondisi nyata di lapangan. Nah, secara ideal, kurikulum mereka dirancang untuk mendukung pembelajaran yang mampu menginternalisasikan nilai secara menyeluruh. Namun dalam praktiknya, proses internalisasi nilai tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya dalam konteks pembelajaran PAI di sekolah dasar. Selain itu, penelitian secara spesifik mengkaji strategi guru PAI dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam melalui kurikulum merdeka, terutama di wilayah Maluku Tengah, masih sangat terbatas. Padahal di setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang kontekstual. Nah, kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan penelitian lebih mendalam lagi untuk mengkaji bagaimana strategi guru PAI dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam melalui kurikulum merdeka, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Nah, penelitian ini menjadi penting karena internalisasi nilai tidak hanya berdampak pada aspek kognitif peserta didik, tapi juga pada pembentukan karakter dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, jadi rumusan masalah dalam penelitian saya itu yang pertama, bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam melalui kurikulum merdeka di SD Negeri 276 Maluku Tengah. Nah, yang kedua, bagaimana implementasi internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam proses pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka di SD Negeri 276 Maluku Tengah. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam di SD Negeri 276 Maluku Tengah. Dan yang keempat, bagaimana dampak strategi guru PAI terhadap pembentukan perilaku religius peserta didik di SD Negeri 276 Maluku Tengah. Nah, selanjutnya itu fokus dan subfokus penelitian. Nah, fokus penelitian, di mana fokus penelitian ini adalah strategi guru pendidikan agama Islam dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam melalui kurikulum merdeka di SD Negeri 276 Maluku Tengah. Nah, penelitian ini memusatkan perhatian pada proses internalisasi nilai sebagai bagian penting dari pembelajaran PAI dalam kerangka kurikulum merdeka yang menuntut pembelajaran lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Nah, jadi fokus penelitian untuk membaca ruang lingkupnya di sini yang pertama, bentuk strategi, di mana bentuk strategi guru PAI ini dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam. Yang kedua, implementasi internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam menginternalisasikan nilai pendidikan Islam. Dan yang keempat, dampak strategi guru PAI terhadap pembentukan perilaku religius peserta didik.
Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis strategi yang diterapkan guru PAI dalam menginternalisasikan nilai pendidikan Islam seperti keteladanan, pembiasaan, pendekatan konseptual, diskusi, dan proyek berbasis nilai. Yang kedua, menganalisis proses pelaksanaan strategi internalisasi nilai pendidikan Islam dalam pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Yang ketiga, mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru PAI dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut melalui kurikulum merdeka. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategi bagi guru PAI, kepala sekolah, dan dengan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas internalisasi nilai pendidikan Islam dalam kerangka kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya masuk di kegunaan penelitian. Nah, kegunaan yang pertama itu kegunaan teoritis. Yang kedua, kegunaan bagi guru. Yang ketiga, kegunaan bagi siswa. Yang keempat, kegunaan kebijakan. Dan yang kelima, kegunaan metodologis. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka. Nah, jadi di proposal saya ini tinjauan pustaka ini menguraikan pada landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian strategi guru PAI dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam melalui kurikulum merdeka. Kemudian di sini juga terkait dengan yang pertama, strategi guru dalam pembelajaran. Yang kedua, internalisasi nilai dalam pendidikan. Yang ketiga, nilai-nilai pendidikan Islam. Yang keempat, kurikulum merdeka sebagai konteks implementasi. Yang kelima, penelitian terdahulu 5 tahun terakhir. Dan yang keenam, kerangka berpikir. Nah, jadi di sini ada poin penting di mana penelitian dahulu ini membahas tentang di mana sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi kurikulum merdeka mendorong guru lebih efektif, lebih kreatif dalam menanamkan nilai karakter melalui pembelajaran konseptual. Nah, jadi studi-studi tersebut menemukan bahwa strategi keteladanan guru, pembiasaan religius, serta penggunaan proyek berbasis nilai efektif dalam menginternalisasikan nilai pendidikan Islam pada peserta didik di berbagai jenjang sekolah. Kemudian landasan teori. Nah, jadi landasan teori ini di mana menurut terakhir 2023 kurikulum mereka mendukung proses internalisasi nilai melalui pembelajaran yang bersifat kontekstual dan reflektif karena memberi ruang bagi peserta didik untuk menghubungkan pengetahuan agama dalam kehidupan nyata dalam berbagai konteks pembelajaran. Kemudian metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Nah, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, jadi pendekatan kualitatif ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena strategi guru PAI dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam yang terjadi secara alamiah di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya itu lokasi dan subjek penelitian. Nah, jadi lokasi penelitian adalah sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI atau di mana subjek penelitian ini terdiri dari guru PAI sebagai informan utama, kemudian kepala sekolah atau wakil kurikulum sebagai informan pendukung, serta peserta didik sebagai informan pelengkap untuk melihat dampak internalisasi nilai. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, jadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama itu teknik wawancara atau semi terstruktur dengan guru PAI dan kepala sekolah untuk mengetahui strategi yang digunakan. Kemudian yang kedua, observasi partisipatif di mana pada proses pembelajaran PAI di kelas untuk melihat langsung praktik internalisasi nilai. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi, di mana ini berupa modul ajar, kemudian perangkat ajar kurikulum merdeka, asesmen, dan catatan pembelajaran. Nah, jadi ketiga teknik ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Nah, jadi instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri atau saya sendiri sebagai human instrument, dan peneliti dibantu dengan pedoman wawancara, kemudian lembar observasi, dan informasi format dokumentasi yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Nah, jadi instrumen ini berfungsi sebagai panduan agar pengumpulan data tetap terarah sebagai tujuan penelitian. Yang kemudian teknik analisis data. Nah, jadi teknik analisis data menggunakan model interaktif atau Miller dan Huberman yang meliputi yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan, di mana menemukan pola strategi guru PAI atau model ini sangat sesuai untuk menganalisis data kualitatif dalam penelitian pendidikan. Kemudian teknik kebiasaan data. Nah, jadi teknik kebiasaan data dilakukan dengan triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan member check. Kemudian
ada juga penelitian terdahulu. Nah, kemudian masuk di metode penelitian. Nah, jadi metode penelitian ini yang pertama jenis dan pendekatan penelitian. Nah, jadi jenis pendekatan yang peneliti pakai yaitu kualitatif deskriptif, atau di mana peneliti mendeskripsikan fenomena atau kejadian di tempat yang diteliti. Kemudian penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada metodologi yang menganalisa suatu gejala sosial dan persoalan manusia. Kemudian kehadiran penelitian. Nah, jadi kehadiran peneliti ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sehingga peneliti berperan sebagai instrumen utama atau human instrument. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan Lexi atau Lexi Gemeleong yang menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang melakukan pengumpulan data, pengamatan, wawancara, sekaligus menghasilkan makro data lapangan. Kemudian masuk di tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SD Negeri 276 Maluku Tengah yang berada di Jalan Raya Universitas Darussalam Desa Tuleu, Kecamatan Salahutu. Kemudian penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2026. Nah, jadi rentang waktu tersebut meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Kemudian sumber data. Nah, jadi data penelitian yang akan dituju dan dicari informasi serta data di lapangan untuk dikaji oleh peneliti atau subjek tersebut, yaitu yang pertama, Ibu Siti Salbiah sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 276 Maluku Tengah yang akan memberikan informasi dan arahan pada penelitian ini. Kemudian Bapak Damukai selaku Guru PAI di SD Negeri 276 Maluku Tengah. Sedangkan titik fokus dari objek penelitian ini adalah bagaimana strategi Guru PAI dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam melalui kurikulum mereka di SD Negeri 276 Maluku Tengah, Kecamatan Salahutu. Dan kemudian prosedur atau pengumpulan data. Nah, jadi informasi yang diperoleh dan dibutuhkan dalam merangka mencapai tujuan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Nah, jadi tahap pengumpulan data yang digunakan yang pertama itu tahap observasi, kemudian tahap wawancara, selanjutnya tahap dokumentasi. Nah, selanjutnya analisis data. Jadi, analisis data merupakan suatu kegiatan dalam tahapan observasi dan dilakukan dengan menggambarkan data. Nah, adapun analisis yang dapat dilakukan, adapun proses analisis yang digunakan yang pertama pengumpulan data untuk mengumpulkan data, yang kemudian reduksi data. Pada tahap ini, peneliti akan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari hasil observasi, pembelajaran PAI, wawancara guru, serta dokumentasi seperti modul ajar dan RPP. Kemudian penyajian data. Nah, data yang sudah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif. Kemudian selanjutnya pengecekan keabsahan. Yang pertama dilakukan dengan teknik triangulasi, yang kedua perpanjangan pengamatan, yang ketiga ketekunan pengamatan, yang keempat member check, yang kelima kecukupan referensi. Kemudian tahapan-tahapan penelitian. Yang pertama tahapan persiapan. Nah, ini di mana peneliti akan melakukan studi pendahuluan terkait kondisi sekolah. Kemudian ada juga tahap pengumpulan data. Nah, di mana peneliti akan melakukan tahap proses pembelajaran PAI di kelas. Yang ketiga, tahap pengolahan data. Pengolahan data di mana peneliti akan mengumpulkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian tahap penarikan kesimpulan di mana peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dan peneliti akan memberikan saran berdasarkan hasil temuan penelitian. Kemudian tahap penyusunan laporan di mana peneliti akan menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Baik, itu mungkin saja hasil pemaparan proposal yang telah saya susun. Kurang yang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.